Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Dwita Yurutulwardani, NIM T 2019-8065 dari kelas Tadris Biologi 2 untuk memenuhi perkuliahan Fisiologi Tumbuhan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fotorespirasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari fotorespirasi. Fotorespirasi adalah sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel juga mempengaruhi fotorespirasi. Fotorespirasi itu merupakan salah satu contoh proses biokimia dalam tumbuhan yang kurang menguntungkan bagi produktivitas tumbuhan tersebut. Nah, mengapa sih fotorespirasi itu kurang menguntungkan? Karena fotorespirasi terjadi dengan mengkonsumsi O2 atau oksigen dan menghasilkan karbon dioksida tanpa menghasilkan ATP ataupun karbohidrat secara langsung. Fotorespirasi berasal dari kata foto yang artinya cahaya dan respirasi yang artinya menghasilkan oksigen dari karbon dioksida. Fotorespirasi itu merupakan rangsangan cahaya terhadap laju respirasi, di mana karbon dioksida yang dihasilkan oleh respirasi pada kebanyakan tumbuhan tingkat tinggi menunjukkan bahwa laju respirasinya lebih cepat dalam keadaan terang daripada dalam keadaan gelap. Fotorespirasi dapat berlangsung bersama-sama dengan respirasi biasa seperti pada tahap glikolisis, daur Krebs, dan rantai respirasi. Proses ini merupakan inefisiensi dalam metabolisme karena mengoksidasi langsung produk fotosintesis, yaitu glukosa. Yang membedakan respirasi biasa dengan fotorespirasi adalah tanggapannya terhadap oksigen, di mana kenaikan oksigen pada konsentrasi 2% sampai 21% menyebabkan kenaikan respirasi biasa sangat kecil, sedangkan fotorespirasi mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Fotorespirasi disebut juga asimilasi cahaya oksidatif. Nah, proses ini terjadi pada sel-sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3, seperti pada tumbuhan kedelai dan padi. Proses fotorespirasi merupakan cabang dari jalur glikolat. Enzim utama yang terlibat adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis, yaitu menggunakan enzim Rubisco. Proses ini terjadi pada stroma dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Proses fotorespirasi tumbuhan C3. Karbon dioksida masuk jaringan tumbuhan melalui stomata yang terbuka. Namun, ketika siang hari dan cuaca sangat panas, stomata akan menutup untuk mengurangi penguapan air. Menutupnya stomata ini akan mengakibatkan suplai CO2 menuju jaringan daun terganggu, sehingga dalam ruang antar sel, daun terjadi penurunan konsentrasi CO2 dan peningkatan konsentrasi O2 hasil fotosintesis. Nah, keadaan ini akan memicu terjadinya proses fotorespirasi. Keadaannya mengakibatkan fotorespirasi terjadi ketika intensitas cahaya itu tinggi dan mengakibatkan kadar oksigen di atmosfer menjadi tinggi, karbon dioksidanya rendah. Jadi, tanaman C3 itu untuk mengikat CO2 menggunakan ribolusa bifosfat atau RUBP, bekerja bersama dengan enzim yaitu menggunakan enzim Rubisco. Jadi, enzim ini itu tidak mampu membedakan CO2 atau karbon dioksida dan oksigen, sehingga dalam keadaan oksiding, oksigen tinggi mengakibatkan RUBP berikatan juga dengan oksigen. RUBP pun mengalami oksiding dan membentuk asam glikolat. Proses oksidasi ini tidak menghasilkan energi, maka proses fotorespirasi ini dianggap suatu proses yang boros atau sia-sia.
dan tidak menguntungkan bagi tanaman tersebut. Proses respirasi tumbuhan C4. Tumbuhan C4 itu sangat rendah laju fotorespirasinya. Dan untuk dapat dimengerti, maka perlu dipelajari proses penyematan CO2 dalam tumbuhan tersebut. CO2 yang disemat oleh fotosintesis pada tumbuhan C4 bereaksi dengan asam fosfoenol pirufat atau PEP dalam sel mesofil, sehingga terbentuklah asam malat. Tetapi beberapa tumbuhan C4 ada juga yang menghasilkan asam aspartat. Nah, jadi di sini tanaman C4 pada keadaan CO2 yang rendah di atmosfer itu masih mampu untuk mengikat CO2, dan yang berperan untuk mengikat CO2 ini adalah PEP atau fosfoenol pirufat, dan bekerja sama dengan enzim fosfoenol pirufat karboksilase. Jadi tanaman C4 ini irit dalam penggunaan CO2, sehingga tanaman C4 itu bisa dikatakan tidak mengalami fotorespirasi. Fotorespirasi tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM atau Crassulacean Acid Metabolism, yaitu tumbuhan yang membuka stomatanya pada malam hari dan menutupnya pada siang hari, berlawanan dengan tumbuhan lain. Pada malam hari, ketika stomatanya terbuka, tumbuhan ini mengambil CO2 dan menggabungkannya ke dalam berbagai asam organik. Sel mesofil tumbuhan CAM menyimpan asam organik yang dibuatnya pada malam hari dalam vakuolanya sampai pagi hari ketika stomata menutup. Jadi, tumbuhan CAM ini karena stomatanya menutup pada siang hari, untuk mengikat karbon dioksidanya itu sama seperti tanaman C4, yaitu mengikat CO2 dengan PEP dan bekerja sama dengan enzim PEP karboksilase atau fosfoenol pirufat karboksilase. Jadi tanaman CAM ini juga irit dalam penggunaan CO2. Nah, tanaman CAM dan C4 ini memiliki siklus H-Slick yang berbeda dari C3. Kalau C3 tidak mempunyai siklus seperti ini. Jadi, siklus H-Slick ini bisa mengikat CO2 melalui PEP, didukung oleh enzim PEP karboksilase dengan afinitas yang tinggi. Jadi dalam penggunaan CO2 dan air itu bisa hemat, sehingga tanaman CAM ini sama dengan C4, tidak mengalami fotorespirasi. Peran fotorespirasi itu mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif diantaranya menjaga tumbuhan dari kerusakan akibat terlalu banyak mendapatkan cahaya. Jadi tumbuhan yang tidak dapat berfotosintesis akan lebih mudah rusak ketika terkena radiasi matahari yang berlebihan dibandingkan tumbuhan normal. Fotorespirasi dapat meningkatkan kemampuan tumbuhan dalam melindungi tubuhnya dari kerusakan yang ditimbulkan oleh cahaya yang berlebihan. Kedua, dampak dapat menyebabkan oksigen dan NH3 bebas untuk diasimilasi ulang, sehingga dianggap sebagai mekanisme daur ulang atau efisiensi, dan dapat menghasilkan energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian dampak negatifnya adalah saat ini fotorespirasi bersaing dengan asimilasi karbon dioksida, sehingga membuat fotosintesis kurang efisiensi. Hal ini dikarenakan sebanyak 30–50% dari total karbon yang digunakan pada fotosintesis hilang oleh respirasi pada tumbuhan normal. Kemudian, dampak selanjutnya adalah proses fotorespirasi distimulasi oleh cahaya dan temperatur yang meningkat dan cukup tinggi. Dengan demikian, maka secara tidak langsung, proses fotorespirasi tidak menguntungkan untuk tanaman yang tumbuh di tempat yang beriklim panas. Perbedaan dari respirasi gelap dan fotorespirasi. Berdasarkan substratnya, respirasi itu terbentuk dari protein, lemak baru, atau cadangan. Sedangkan fotorespirasi itu glikolat baru. Tempat terjadinya respirasi yaitu di sitoplasma dan mitokondria, sedangkan tempat terjadinya fotorespirasi adalah kloroplas, peroksisom, dan mitokondria.
Berdasarkan pembentukan H2O2 atau hidrogen peroksida, respirasi itu tidak terbentuk, sedangkan untuk fotorespirasi terbentuk H2O2. Berdasarkan pembentukan ATP, respirasi itu terbentuk ATP, sedangkan fotorespirasi tidak terbentuk ADP. Berdasarkan ketergantungan O2 atau oksigen, respirasi itu tidak tergantung oleh oksigen, sedangkan fotorespirasi itu tergantung oleh oksigen. Berdasarkan waktu terjadinya, respirasi itu terjadi pada siang dan malam hari, sedangkan fotorespirasi terjadi saat ada cahaya. Kemudian, berdasarkan tanamannya, respirasi itu termasuk dalam tanaman C3 dan C4, sedangkan fotorespirasi hanya pada tanaman C3 saja. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.